Baik teman-teman semua, karena sudah jam 8 lewat, kita mulai saja ya, sambil tunggu teman-teman yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Setelah minggu lalu kita sudah sama-sama melaksanakan UTS untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Oh ya teman-teman, ini di e-learning ya sedang ada masalah gitu ya. Kemarin juga teman-teman sudah saya suruh nge-backup juga di email untuk jawaban UTS-nya. Hanya saja karena banyak tuh masuk yang ke saya tuh email dari semua mata kuliah yang saya ajar, takutnya ada nama teman-teman yang mungkin terselip segala macam gitu ya. Jadi saya minta teman-teman di WA group yang teman-teman ini di list ya, siapa yang sudah mengirimkan jawaban UTS-nya di email ke email saya gitu. Jadi saya bisa ngecek juga satu-satu. Karena ada beberapa yang misalnya namanya sama gitu ya. Atau mungkin ini kan ada 2 kelas nih, takutnya ada yang tertukar namanya gitu ya. Sama ini di email saya itu ada yang jatuh ke inbox, ada yang jatuh ke spam gitu ya. Jadi itu dilihat. Jadi teman-teman nanti bikin list ya, biasa jadi ngeceknya gampang. Saya sudah mengirim ke email saya. Itu saja sedikit dari saya. Kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen dulu ya. Teman-teman terlihat share screen dari saya? Terlihat teman-teman? Terlihat nggak? Kelihatan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita hari ini akan bicara mengenai budaya media ya. Ya kalau kita kaitkan dengan media, memang sebenarnya banyak aspek ya gitu ya. Cuman bagaimana kalau kita bicara di sini adalah bagaimana kemudian media ini berpengaruh terhadap budaya yang ada di kita gitu ya, terutama peranan media massa nih. Nah, ini harus hati-hati nih ya gitu ya. Karena media massa itu berperan mempengaruhi banyak orang juga budayanya ini kemudian menjadi kadang banyak ditulis segala macam. Nah, ada beberapa hal yang kita diskusikan pada malam hari ini. Kita bicara mengenai budaya populer, lalu berbicara tentang karakteristik budaya populer. Kemudian periklanan, teori budaya media, dan budaya partisipatif. Oke, yang pertama dulu, ini budaya populer. Ini budaya ini adalah budaya yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ada gitu ya. Nah, budaya populer adalah budaya yang ada atas kehendak media. Jadi media memang yang membentuk budaya ini. Cara kita berpikir, cara kita berpindah, cara kita bertindak, cara kita menyukai sesuatu, itu media. Contohnya apa misalkan? Kayak tatap muka nih, kayak perkuliahan nih. Pakai Zoom di mana-mana, oke kita pakai Zoom gitu. Kan dari kita tahunya dari media. Kemudian apa? Oh ada kafe yang menarik nih, yang buat ngopinya enak, nyaman, lewat bantuan media. Gitu. Kita tahunya dari media. Tempat nongkrong yang asik di mana, kita lewat bantuan media. Kemudian ada keinginan kita untuk tadi, karena pengaruh media. Nah, budaya populer adalah kekuatan dinamis yang menghancurkan batasan kuno, tradisi segala macam. Jadi memang budaya populer ini kemudian kan itu merasuk ke berbagai macam sisi kehidupan manusia dengan bantuan media, itu kemudian tadi dianggap merusak atau mengacaukan budaya yang sudah menjadi adat tradisi gitu ya. Budaya populer adalah budaya yang ada di sekeliling kita. Meliputi tadi kan saya bilang sikap, perilaku, bertindak, apa yang kita makan, hiburan, aktivitas segala macam gitu. Itu adalah budaya gitu. Budaya populer atau sering itu salah satunya yang saya sering dengar kata-kata healing. Waduh. Tuh, kalau tempat-tempat yang asli sering gitu dulu saya kecil udah mainannya di situ gitu ya. Sebenarnya saya mohon maaf ya kalau ada misalkan internet saya bermasalah. Ini kayaknya bermasalah internet saya nih. Ya. Oke. Bermasalah kayak internet saya. Oke. Nah, dulu ya teman-teman ini suara saya masih terdengar kan teman-teman? Suara saya?
Terdengar, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Hanya kamera saya aja ya bermasalah nih ya. Biasa jaringannya nih. Nggak apa-apa ya, soal saya jadi mangap tuh. Baik teman-teman, lanjut ya. Budaya populer. Nah, menurut Dominic nih ya, budaya populer adalah budaya massa berkembang. Jadi sebenarnya budaya yang kemudian diikuti oleh masyarakat kita, kemudian dirasa ini menjadi suatu hal yang menjadi tren. Kayak gitu budaya populer. Dikenal juga dengan nama budaya pop, gitu kan? Kemudian gagasan segala macam tadi ya. Jadi mengikuti arus utama dari apa yang menjadi kesukaan banyak orang. Nah, ini sudah mulai muncul di abad ke 20 hingga 21 nih eranya. Kalau tahunnya 20-an, 30-an itu sudah mulai era awal. Nah, ini budaya populer banyak dipengaruhi oleh media massa dan mungkin kita sehari-hari. Itu anggapan dulu budaya massa ya, lewat media massa. Kalau sekarang mungkin banyak dipengaruhi oleh media sosial gitu. Karena media berperan sekarang media sosial gitu. Ketimbang media massa. Media massa tetap ada gitu, tapi mungkin para penggunanya sudah mulai berbeda dengan yang sekarang ya. Banyak pengaruh budaya media sosial. Apa menjadi karakteristik dari budaya populernya? Ini menarik nih teman-teman. Ada unsur relativisme. Apa tuh? Jadi ketika kita mengenal sebuah budaya, kita sudah tidak ada lagi tuh batasan yang mutlak benar atau salah, atau masalah batasan apa ini budaya rendah, budaya tinggi. Kemudian ada, kalau di Jawa kan ada misalkan dari segi bahasa ya, ada kromo inggil, halus kasar, itu sudah dianggap sudah nggak ada, semuanya dianggap sama gitu. Jadi batasannya tipis kayak gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya kita ngobrol di chat gitu ya, dengan orang yang lebih tua mungkin bahasanya kadang-kadang sama gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang seperti teman sebaya gitu. Kadang-kadang suka begitu ya. Ada unsur pragmatisme budaya populer. Apa tuh pragmatisme? Mau mudahnya aja, mau gampangnya aja, gitu. Lihat nih, menerima apa saja yang bermanfaat tanpa mempedulikan benar atau salah, gitu. Jadi yang diukur ada manfaatnya, gitu, bukan benar salahnya. Nah ini misalnya buku muat praktis tentang sesuatu yang bersifat praktis, atau misalkan nih banyak nih kita menggunakan membeli sesuatu misalkan buku-buku bajakan. Yang penting harga yang murah mudah didapat gitu ya. Tapi kita harus bisa mendapat yang aslinya. Gitu. Contoh gitu ya. Pragmatisme. Mau mudahnya aja, mau gampangnya aja. Gitu. Kemudian ada lagi sekulerisme. Ini adalah agama dianggap tidak dapat dengan kehidupan sehari. Jadi pemisahan antara agama dengan kehidupan politik biasanya sekulerisme atau kehidupan bermasyarakat lainnya gitu. Jadi agama dianggap tidak relevan. Yang benar adalah hidup untuk saat ini tanpa harus memikirkan masalah dan masa depan. Saat ini yang dipikirkan. Ya. Sekulerisme kayak gitu. Hedonisme. Nah, ini teman-teman kita sering dengar kata hedon ya. Hedon itu dari hedonisme. Kalau kita bicara isme itu berarti kita bicara tentang keyakinan atau kepercayaan. Sesuatu yang kita yakini gitu ya. Hedonisme apa? Lebih kepada emosi atau pemuasan sesuatu. Jadi unsur nafsunya di sini gitu. Jadi memuaskan segala keinginan hati atau nafsu gitu. Jadi bersenang-senang. Jadi hidup ini dia dinikmati aja gitu ya. Nggak peduli salah, nggak peduli benar, nggak peduli itu bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan masalah, enggak. Yang penting kita senang-senang aja. Itu hedonisme. Jadi memuaskan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kita. Hal yang sama pengertian dengan materialisme. Cuma kalau tadi hedonisme lebih menguatkan pada kepuasan hawa nafsu gitu ya, keinginan kita. Kalau materialisme lebih kepada apa? Memuja harta, memuja materi. Segala sesuatu yang diukur oleh berdasarkan materi gitu. Ya. Orang kalau terlihat cakep gitu kalau dia punya mobil mewah misalkan, rumah besar atau apa misalkan. Itu materialisme. Memakai pakaian yang mahal, tas yang mahal. Kalau kita hedonisme bisa aja materialisme, tapi bisa juga hedonisme, kebutuhan kita gitu. Jadi sebenarnya saling berkaitan ya antara materialisme sama hedonisme gitu. Cuma kalau hedonisme lebih kepada memuaskan apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, kalau materialisme berdasarkan materinya gitu ya, yang dilihat.
Popularitas. Nah, ini banyak nih. Orang yang ingin populer ya saat ini ya. Baik citranya buruk atau baik, yang penting populer gitu ya. Ini banyak nih artis-artis di kita gitu. Kayak gini teman-teman cerita. Kenapa misalkan di infotainment masih tetap laku gitu ya? Ini kayak gitu infotainment. Infotainment itu kan ini nggak peduli tuh misalkan beritanya jelek apa beritanya baik, yang penting muncul di infotainment. Kemudian kalau sudah muncul di infotainment, biasanya akan muncul di program TV. Kenapa? Karena wajahnya sudah dikenal masyarakat. Dan biasa program TV akan menggunakan orang-orang yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, gitu. Biar ratingnya naik. Ada lagi tentang budaya kontemporer apa nih? Yang bersifat sementara, tidak stabil, terus berganti, berubah sesuai dengan tuntutan pasar dan arus zaman. Kontemporer contohnya apa? Pakai HP gitu ya. Kan kayak gitu kita ya. Kita baru wah udah setahun nih kayaknya udah RAM-nya udah nggak cukup, kameranya udah jelek gitu. Sekarang ada kamera yang nggak bagus gitu ya. Dulu waktu saya punya HP di era awal-awal tahun 2000 gitu ya. 2000 tahun 96 saya dulu pegangnya pager. Mulai 2000 terus baru megang HP. Dulu tuh yang bagus adalah HP yang model kecil gitu ya, 2 jari. Makin tipis HP-nya itu makin bagus gitu ya. Dulu kayak gitu. Sampai juga HP yang besar-besar yang tapi yang tahan banting gitu. Nah, eranya sekarang berbeda gitu. Sekarang yang penting kameranya bagus gitu. Bisa diolah-olah lagi, wah itu udah ini. Berbeda-beda, itu sifatnya kontemporer, sementara. Mungkin perkembangan. Sama musik juga begitu, terus berubah. Ada kedangkalan minimalisme. Jadi ini karena berkembangannya teknologi. Jadi nah nih karena kemudahan hidup manusia menjadi kehilangan makna hidup. Karena kemudahan tersebut gitu ya. Kita mudah mendapatkan apa-apa segala macam gitu. Dulu waktu saya masih aktif di PS mahasiswa misalkan, kita mau mendesain sebuah majalah itu perlu lumayan kerja keras, ada programnya ini itu. Sekarang banyak template-template bikin majalah itu sudah gampang. Kita tinggal masukin naskahnya aja sudah jadi. Sudah begitu gitu ya zamannya. Karena mudah. Ya memang perkembangan seperti itu ya memudahkan kita. Hibrid. Nah, ini memadukan semua hal dalam satu. HP kan gitu ya, smartphone. Di situ kita bisa foto, bisa nonton TV, bisa belajar dan segala macam kayak gitu. Mall isinya macam-macam. Mau yang toko buku, mau yang buat nonton film segala macam itu ada semua. Kemudian ada penyeragaman rasa gitu. Tadi fast food di mana-mana misalkan. Soft drink juga gitu, pemakaian celana jin gitu. Itu kan bantuan media. Oh, ini artinya kalau misalnya kita pakai ini akan kelihatan keren, trending misalkan. Kayak gitu seragamnya. Misalkan ya. Budaya hiburan. Segala sesuatu yang dikemas dalam bentuk hiburan. Ya, atau yang sifatnya menghibur. Muncullah edutainment. Apa edutainment? Campuran dari edukasi dan entertainment. Jadi belajar ada lagi nih ya. Infotainment, informasi dan tadi entertainment. Jadi kayak gitu. Jadi informasi tapi berita dikemas secara hiburan. Sportainment gitu, olahraga dikemas dalam bentuk hiburan gitu. Banyak sekarang ada tainment kayak gitu gitu. Bahkan saya sekarang muncul ada lagi dakwah tainment, ada juga kayak gitu istilah. Jadi berdakwah sambil ada hiburan-hiburannya gitu ya. Dulu kalau zaman Om Eraman namanya nada dan dakwah gitu ya. Sekarang dakwah tainment. Gitu. Oke. Ada lagi budaya konsumerisme. Ini karakteristik budaya populer kayak gitu. Jadi merasa kurang dan tidak puas secara terus-menerus gitu. Jadi kita beli sesuatu itu bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan apa? Kita membelikan sesuatu berdasarkan keinginan bukan karena kebutuhan kita. Ada harga diskon. Wah. Apa nih sekarang 66 gitu ya. Ini yang teman-teman yang suka belanja online kayak gitu tuh. Udah konsumsi gitu. Ada cashback. ada diskon segala macam itu kadang-kadang kayak gitu. Wah ini murah nih gitu. Kadang-kadang begitu kita sudah beli barang yang udah sampai rumah kita bingung ini mau taruh di mana, ini mau buat apa. Beneran. Saya ngalamin juga. Kan gitu ya, kalau kita beli online kayak gitu ya, udah beli, kita sering ngecek tapi kita lakukan ngecek udah sampai di mana nih gitu. Oh, baru dikirim, oh baru dikemas gitu ya.
Oke, ada lagi budaya instan. Ya, sekali, jadi pengen mudahnya aja. Instan, mie tinggal masak, nggak perlu buat ya. Tinggal rebus mie, kopi instan, tinggal ini. Nggak perlu lagi pakai kopi, gula, susu, segala macam, udah tinggal satu, tinggal jadi. Ada lagi budaya masak. Nah, nih. Pengaruh budaya populer di film lebur ke dalam masa. Jadi kita ngikutin arus ini, masanya lagi apa nih? Wah, lagi trennya anak muda penyuka K-pop ya, kita ikutan dalam situ gitu. Kalau nggak ikut nggak keren. Bisa ada hal-hal kayak gitu deh, Mas. Budaya visual. Nah, ini memang terjadi. Orang tidak suka membaca. Lebih senang melihat gambar. Makanya film animasi kartun tuh pada laku di situ gitu ya, teman-teman. Nah, ini menjadi tantangan. Dulu waktu zaman saya itu ya, waktu masih di media itu 70% itu tulisan, 30% itu foto. Ya, waktu masih saya di media cetak. Sekarang berubah. Paling tulisan hanya 40% atau 50%. Yang lainnya itu foto, 60% atau 50%. Jadi beda. Jadi konsepnya adalah sekarang foto bercerita kalau buat media-media. Akhirnya sudah berubah. Ada lagi budaya ikon, gitu ya. Jadi kita suka tuh kalau misalkan ngirim WhatsApp gitu ya, ada ikon-ikon tertentu, ketawa, nangis atau apa gitu ya. Kayak gitu. Udah muncul kayak gitu-gitu. Budaya gaya. Nah, nih lebih penting daripada substansi. Yang penting gaya gitu. Ya. Yang penting kelihatan keren. Ada lagi hiperrealitas. Jadi hiperrealitas itu realitas semu, menghapuskan perantara nyata dan imager, bahkan menggantikan realitas asli. Apa tuh yang pakai ginian tuh? Kan kayak gitu ya. Metaverse kayak gitu tuh. Sudah mulai gitu. Kita punya tanah, kita punya apa kayak gitu. Ngetik kita tanpa ada laptop itu bisa. Sudah seperti itu zamannya. Berrealitas. Jadi kadang-kadang, nah ini juga teman-teman yang sering kita terjadi di lingkungan kita adalah kita kadang-kadang menyamakan misalkan antara dalam bentuk komunikasi ya, kita kaitan dengan komunikasi dalam secara maya maupun secara kehidupan nyata. Kita kadang-kadang menyangka, oh orang yang sering misalkan aktif menulis di chat di WA group gitu ya, wah ini orangnya aktif, suka ngomong segala macam gitu. Sering kali nih ya, saya ketemu teman-teman yang saya yang di WA grupnya tuh aktif, suka ngomong-ngomentarin apa, nulisin apa, begitu ketemu aslinya orangnya pendiam. Sering kali saya gitu. Justru orang yang jarang komen di grup gitu, begitu ketemu bawel, cerewet. Ada aja kayak gitu kebalikan. Nah, kadang-kadang kita agak menyamaratakan itu. Selanjutnya, karakteristik budaya populer adalah apa? Hilangnya batasan-batasan. Seni dan hiburan. Beda ya. Ini kaitannya dengan tari-tarian misalkan. Ada yang menganggap, oh ini adalah seni, gitu. Tapi akhirnya menganggap, oh ini bukan. Gitu. Sehingga gitu. Bermoral dan tidak bermoral. Batasannya sudah tipis gitu ya. Saya agak percepat ini karena memang saya ada agak banyak. Ada periklanan. Nah, ini periklanan apa? Nyajam promosi hidup. Nah, kalau kita bicara periklanan itu dalam perusahaan itu, ini kan kalau periklanan kita menjual sesuatu ya, apa bukan menjual sesuatu, mengenalkan sesuatu agar nanti orang membeli produk tersebut, gitu ya, mengiklankan segala sesuatu. Ini dalam bentuk komunikasi. Nah, ini kaitan dengan marketing. Jadi kalau bagian marketing adalah bagaimana produk itu terbeli, tapi kalau periklanan adalah bagaimana produk tersebut dikenal oleh masyarakat. Kayak gitu, bagian iklan, advertising. Nah, ini komunikasi non personal. Karena kenapa dibilang non personal? Berarti publik. Berarti bukan untuk orang seseorang, tapi untuk banyak orang gitu ya, non personal. Nah, komunikasi non personal melalui berbagai macam media. Perusahaan segala macam individu dengan menggunakan pesan iklan. Ya, kan tadi produk-produk baru atau segala macam di sini. Selanjutnya ada sasaran periklanan apa? Ada sifat itu harus bersifat informatif, memberikan pengetahuan produk gitu ya. Nah, periklanan ini kaitannya dengan tadi budaya populer. Ya. Percaya nggak? Ini yang saya alami dan teman-teman. Saya yakin teman-teman pada apal Mars Perindo, ya kan? Haritanu tuh.
Walaupun kita nggak pernah menghafal, misalnya kalau kita ngeliat TV itu kita hafal tuh Mars Perindo. Saya aja sampai hafal gitu. Walaupun saya nggak jarang nonton TV, tapi karena sering ngeliat, otomatis tertanam di kepala saya gitu. Kayak gitu ya. Biasanya kalau iklan itu makanya biar sering diingat apa? Terus diulang-ulang gitu. Maka image di kita tuh sudah tertanam tuh. Gitu. Kalau orang pintar pasti wah minumnya apa? Orang pintar tuh jamu tolak angin gitu ya. Gitu. Selera aku apa? Oh, Indomie. Kalau dicelup diputar apa? Kayak gitu-gitu. Sampai tertanam di kita tuh kayak gitu. Iklan kemudian ada juga iklan yang bersifat persuasif, mempengaruhi gitu. Kesukaan kita, keyakinan kita tentang produk atau jasa. Nah, iklan persuasif ini akan mengarahkan kita, oh, kalau kita tidak mengkonsumsi ini akan berbeda hidup kita. Kalau misalnya sakit tidak akan sembuh misalkan kayak gitu. Ada lagi iklan pengingat, merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Itu kenapa misalkan Indomie kan sebenarnya tidak perlu beriklan pun dia sudah laku gitu ya. Tapi kenapa dia masih beriklan? Karena tadi untuk mengingatkan, oh ada produk Indomie yang memang laku. Gitu. Selanjutnya ada iklan penguatan. Apa nih iklan penguatan? Membeli bahwa mereka telah melakukan pemilihan yang tepat. Gitu. Bentar ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada nih, bagian tentang teori budaya media. Ini tentang bagaimana sebuah media ini memengaruhi tadi budaya yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Teman-teman, maaf nih ya, kamera saya masih bermasalah nih jaringannya, jadi tidak bisa menampilkan wajah saya. Oke. Teori dan media, ada McQuarrie, ada teori namanya the question of quality. Jadi adanya budaya baru diadopsi oleh masyarakat menimbulkan satu pertanyaan, apa tersebut lebih bagus dari budaya yang sudah ada? Kan contoh begitu ya. Question of quality. Ini berkaitan dengan apakah budaya tersebut diterima atau tidak oleh masyarakat. Kaitan dengan tadi, pertama dengan kaitannya apakah lebih bagus dari budaya yang sudah ada. Gitu. Kedua dari segi manfaatnya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan itu ada manfaatnya, mungkin masyarakat akan menyukai budaya yang ada. Gitu ya. Kaitannya itu. Contohnya ini tadi kan, minum tren kopi di kafe sebagai gaya hidup. Gitu ya. Nah ini sudah mulai ini di kafe-kafe gitu. Padahal kita dulu minum di warung kopi udah biasanya cuma bapak-bapak gitu ya. Sekarang minum kopi itu nggak hanya bapak-bapak ya, remaja, cewek gitu ya, udah banyak. Kafe. Kemudian menjadi yang kedua ada communication technology effect. Jadi perubahan teknologi tidak berdampak pada langsung pada budaya, tapi pengaruh kepada diperantarkan oleh media massa. Jadi kalau ada perubahan teknologi sebenarnya nggak begitu terpengaruh ya, karena ini. Tapi begitu penyebarannya lewat media massa itu menjadi masif, itu menjadi lebih tersebar kemana-mana. Gitu. Nah ini bias pengenalan indrawi, bias bentuk, konten segala macam ya. Yang ketiga communication of culture, apa nih? Apa communication untuk memperoleh nilai tukar, nilai guna instik. Jadi ini kita berbicara tentang memanfaatkan momen-momen, gitu ya. Jadi akan disukai kalau misalnya ada momen tertentu, kayak misalnya kita budaya Lebaran gitu ya. Wah itu udah dari sebulan sebelumnya tuh misalkan apa? Percaya nggak? Iklan marjan itu hanya ada di bulan Ramadan atau Lebaran. Sawal. Iklan Ramadan itu kalau misalkan ada iklan Ramadan TV berarti wah Ramadan udah dekat gitu ya, Lebaran sudah dekat. Itu kayak gitu, manfaatkan momen. Pesan iklan gitu ya. Ada yang makanan, nah pakaian segala macam kaitan dengan Idul Fitri misalkan. Globalisasi. Ini mengaruhi budaya. Globalisasi kan gitu, dengan pengaruh media kita jadi tahu budaya di negara mana-mana. Apalagi dengan tayangan televisi ini. Apalagi dengan kemunculan TV digital gitu ya. Wah, ini makin ini. Walaupun TV digital, kalau kita pakai TV digital aja mungkin nggak begitu pengaruh ya kan TV Indonesia. Tapi kalau kita sudah punya internet di rumah, ada TV digitalnya, udah kita bisa kemana-mana itu ya, bisa melihat. Saya sering itu ya melihat berita-berita dari luar negeri atau olahraga.
Kayak gitu. Kemudian ada policy for cultural diversity. Apa nih? Jadi informasi yang ada globalisasi itu dampak besar pada budaya yang dalam masyarakat. Gitu. Jadi tidak ada pembatas tuh. Gitu. Jadi mencegah menegasikan antar budaya. Lanjutnya cultural identity. Jadi bagaimana kemudian karena tadi ya budaya ini dengan media massa itu bisa mempengaruhi budaya di kita gitu ya, kemudian ditakuti akan merubah identitas dari budaya yang kita miliki gitu. Nah, ini hati-hati ini. Makanya sudah mulai pembatasan media. Jadi ada penggunaan efek-efek media. Yang ketujuhnya bicara kita mengenai gender at subculture, diskriminasi. Nah, ini hati-hati terhadap media massa atau periklanan gitu. Nah, ini biasanya kenapa kalau misalnya kita bicara tentang produk sampo, kulit segala macam, kenapa kita harus menampilkan wanita yang cantik-cantik misalkan gitu kan. Itu kan akan apa ya? Akan mempengaruhi mungkin ada wanita yang tidak cantik atau kulitnya tidak sebagus yang di TV misalkan kayak gitu. Atau kalau iklan laki-laki yang digambarkan yang tadi rokok atau segala macam misalkan ya. Itu yang ideologi and hegemony. Jadi kaitan dengan penguasaan atau keyakinan tertentu gitu ya. Nah, media massa juga menciptakan hal seperti itu gitu ya. Hegemoni, katakan dengan hegemoni media itu dengan beberapa orang yang menguasai media, dia bisa mempengaruhi banyak orang lain. Budaya, kemudian kita bicara tentang budaya partisipatif. Jadi kita bicara mengenai budaya partisipatif itu membuat seseorang itu tidak hanya mengkonsumsi saja, tapi juga memproduksi berita, misalkan berita gitu, informasi. Teman-teman pasti suka dengar ya, Kompasiana misalkan. Kompasiana adalah bentuk dari budaya partisipatif. Orang tidak hanya ikut membaca media koran tersebut, Kompas juga, tapi dia ikut membuat sebuah berita, membuat sebuah tulisan yang kemudian juga dibaca antar sesamanya di situ. Kompasiana melihat itu. Di Detik ada segala macam. Jadi ada budaya partisipasif di sini. Nah, memang kalau budaya partisipasi ini membuat apa ya? Boleh dibilang sebagai balancing dari media. Kemarin tuh ketika misalkan apa ya? Banyak media nasional yang awalnya tidak memuat tentang bagaimana Formula E ya, yang di atau Formula E yang ada di Jakarta. Kemudian ada banyak media sosial yang mengangkat tentang Formula E di Jakarta. Itu sebagai balancing. Jadi banyak malah masyarakat dapat pengetahuan dari media sosial. Itu kayak gitu. Itu biasanya melakukan adalah dari netizen. Ada partisipatif di situ. Bagian dari budaya partisipatif ada mobilitas, akses informasi, interaktivitas tadi ya. Lebih interaktif kita ya, identity, nama, foto segala macam. Penyebab budaya partisipatif rasa ingin tahu gitu ya. Bisa aktif dan pasif. Positif menimbang karakter yang bagus, pemikiran bagus, penyeimbang. Dampak negatif menerima informasi bulat-bulat dan memperhatikan kevalidan sumber-sumber informasinya. Lemahnya interaksi sosial secara nyata. Oke teman-teman, sudah banyak ya, udah 28 slide saya ini kan. Baik, sebelumnya sebelum saya buka tanya jawab itu ya teman-teman, saya minta teman-teman wajahnya ditampilkan terlebih dahulu ya, untuk saya ambil screenshotnya sebagai bukti perkuliahan kita gitu ya. Wah ini silakan teman-teman dibuka. Ini kamera saya sudah mulai ini lagi. Ada 22 orang ya yang hadir di sini. Oh, Farah pakai kacamata, Farah. Ya, oke. Sip ya. Saya screen ya. 1, 2, 3. Oke, saya ambil sekali lagi ya.
Farah di kereta ya? Ya. Di kereta ya Farah ya? Oke. Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Saya scan dulu ya. Saya save dulu. Oke. Ya teman-teman, silakan. Kalau mau tanyakan dari materi kita pada hari ini, silakan. Teman-teman, ada yang mau tanyakan? Nah, ini kalau kita ketemu langsung enak nih kita diskusinya ya. Sayang lewat ini jadi kadang-kadang agak terhambat. Ada yang mau tanyakan dari materi pada hari ini? Mengenai budaya populer. Saya biasanya kalau pas bahasan ini banyak yang bertanya nih, karena kehidupan kita sehari-hari ya. Termasuk penggunaan kita media sosial, atau mau TikTok segala macam itu berkaitan dengan budaya populer ya. YouTube segala macam itu kayak gitu-gitu. Bikin-bikin konten atau popularitas segala macam itu kan sudah menjadi bagian keseharian kita gitu ya. Nah, itu banyak yang bisa kita inikan ya, diskusikan gitu ya. Ya memang karena keterbatasan budaya media jadi mungkin agak ini ya. Oke teman-teman, ada mau tanya lagi pada malam hari ini? Nggak ada? Nggak ada teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita sudahi saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman si Hanif, nanti jangan lupa Hanif bikin list itu ya. List buat teman-teman yang sudah mengirimkan jawaban UTS ke email saya gitu ya. Kenapa? Karena memang ada sedikit masalah tuh di e-learning IBM. Jadi beberapa yang teman-teman sudah upload jawaban e-learning IBM tuh itu tidak terbaca oleh dosen siapa yang sudah mengirimkan gitu. Makanya saya minta mengirimkan lewat backup lewat email. Hanya saja kan di email saya bertumpuk tuh gitu ya. Apalagi kelas sosial komunikasi kan saya juga ngajar 2 kelas, takutnya namanya tertukar. Jadi teman-teman bikin list ya di grup WA siapa aja yang sudah mengirim sehingga saya ngeceknya akan lebih mudah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Hanif ya, jangan lupa bikin di WA grupnya. Ya Pak, siapa? Oke. Oke Pak. Oke, itu aja dari saya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. yo.